A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lah. Baik teman-teman dan sahabat semua, pembahasan kita adalah tentang syirik. Yang kita ketahui bahwa syirik itu adalah menyekutukan Allah. Selama ini kita melihat syirik itu adalah mereka yang menyembah berhala, mereka yang pergi ke dukun, mereka yang mendatangkan ahli nujum dan ramal. Memiliki sikap ego, merasa memiliki keakuannya bahwa semuanya itu milikku, itu tanpa kita sadari juga termasuk syirik. Jadi jangan pernah kita memandang orang, oh si A kafir, oh si B syirik, oh si C begini. Padahal kita lupa sesungguhnya mengatakan segalanya itu dariku, dari aku, itu juga termasuk perbuatan syirik yang tanpa kita sadari gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya kamu bisa berjalan, kamu bisa makan, kamu bisa beraktivitas, kamu bisa berpikir, itu semua datangnya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak mempunyai daya dan kuasa kalau bukan Allah yang menggerakkan, kalau bukan Allah yang membantu, kalau bukan Allah yang memudahkannya. Nah, sama dengan memiliki barang, itu kan keakuan gitu ya. Ketika kita terlalu mencintai dunia, padahal sebenarnya yang Allah inginkan hanya Allah lah yang dicintai. Namun di saat kita mencintai dunia, mencintai harta kita melebihi daripada kita mencintai Allah, nah itu juga termasuk dalam perbuatan syirik. Jadi berhati-hati. Terlalu mencintai anak itu juga termasuk dalam perbuatan syirik, yaitu syirik kecil, syirik yang tanpa kita sadari. Nah, inilah yang sangat berbahaya, syirik kecil atau syirik asghar ya, syirik yang tanpa kita sadari. Jadi bukannya sekedar ria, sombong, namun ego, keakuan diri kita merasa lebih hebat, itu sama juga dengan sombong ya. Kita merasa lebih hebat karena dia bisa begini, karena dia bisa jadi soleh, karena nah itu juga termasuk syirik. Satu contoh ya ibu-ibu dan sahabat-sahabat sekalian, ketika kita gitu ya, kita ambil misalnya ada pengemis datang gitu, dan pengemis ini dia benar-benar kelaparan karena sudah lama tidak makan gitu. Nah, tiba-tiba kita kasihan. Awalnya kita bukan karena Allah, tapi karena kasihan. Nah, kasihan itu pun juga salah. Kita harus tetap fokus karena Allah yang menggerakkan si pengemis itu untuk ke kita gitu. Nah, kita karena kasihan, lalu kita beri dia makan gitu. Nah, pada saat pengemis itu datang ke kita gitu ya, kondisi badannya yang menggigil, yang lemes, yang sudah ini ya, karena kemungkinan 2 atau 3 hari tidak makan, kita kasih dia makan, lalu tiba-tiba dia segar bugar, lalu tiba-tiba dia merasa berterima kasih kepada kita. Nah, timbul rasa bangga dalam diri kita, karena aku dia bisa makan, karena aku, dan sudah di dalam hati tanpa kita sadari itu muncul dalam diri kita, itu juga sudah salah. Belum lagi kita sampaikan ke orang-orang. Nah, atau satu contoh, kita memiliki anak gitu ya, yang memiliki prestasinya yang luar biasa, bahkan dia bisa mengikuti olimpiade ya. Nah, dan kita merasa bangga gitu, kita memiliki anak yang bisa memiliki prestasi yang tinggi. Akhirnya masuklah bisikan-bisikan syaitan melalui pikiran kita. Kita merasa bangga, wih anaknya si A gitu ya, anaknya si A memenangkan olimpiade. Timbul muncul, yalah siapa dulu ibunya, oke itu karena aku sudah mendidiknya. Padahal sebenarnya kita bisa mudah mendidiknya itu juga karena hakikatnya dari Allah, dan anak itu bisa menurut kepada kita juga karena Allah. Maka berhati-hati dalam poin ini. Dalam hal mendidik anak ini sangat kita berhati-hati. Kenapa? Yang pertama, jika kita merasa keakuan memiliki anak tadi, bisa jadi anak diberi prestasi yang luar biasa ya, dan dalam diri kita akan muncul rasa sombong. Tanpa kita sadari kita sudah masuk ke dalam kategori syirik asghar. Satu. Yang kedua,
gitu ya. Bisa jadi anak akan Allah buat bermasalah. Jika Allah buat anak ini bermasalah, maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Berarti saat ini Allah lagi menegur kita bahwa anak itu bukan milik kamu, itu milikku, kata Allah. Aku yang telah memudahkan dia untuk menjadi hebat. Kamu tidak punya peran apa-apa. Itu kata Allah. Nah, jadi di sini sangat jelas ya. Makanya hati-hati dalam berkata-kata. Jangan pernah mengucapkan, menggampangkan, mengkafirkan seseorang. Walaupun kamu memiliki ilmu yang sangat tinggi, ilmu hadis yang sangat tinggi, atau hafalan sangat tinggi, di saat kamu memudah-mudahkan mengkafirkan orang tanpa kamu sadari, kamu sudah memiliki rasa sombong karena semua datang darimu, karena kepintaranmu. Tanpa kamu sadari, kamu juga sebenarnya sudah menduakan dalam diri kamu Allah. Karena kamu tidak menyadari bahwa hakikatnya semuanya itu datang dari Allah. Nah, di mana dalam hadis Nabi, di hadis riwayat Ahmad, di situ katakan sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Allah akan mengatakan kepada mereka pada hari kiamat, tak kalah memberikan balasan atas amal-amal manusia, pergilah kepada orang-orang yang kalian berbuat riya kepada mereka di dunia, apakah kalian mendapatkan balasan dari sisi mereka. Jadi ya ada sebagian, oh saya sudah bersedekah, oh saya begini. Nah, walaupun dia bilang, oh ini hanya sebagai itibar untuk menyampaikan kepada orang, untuk mendidik orang gitu ya, agar mereka rajin bersedekah. Kita lihat dari konsep ini, siapakah yang menyampaikan gitu. Walaupun dia seorang ustadz yang berlevel tinggi gitu, memiliki ilmu yang tinggi, di saat dia menyampaikan dengan rasa sombong, dengan keakuannya bahwa aku sudah memiliki ilmu loh, nah tugas aku menyampaikan loh, sehingga orang banyak yang sadar dan insaf gitu ya, itu juga karena aku, itu juga sudah termasuk riya. Tapi di saat kita menyampaikan semua ini, tidak ada kata-kata bahwa ini semua hakikatnya dari Allah, dan aku menyampaikannya ini juga karena Allah, dan Allah lah yang memudahkan kata-kataku untuk menyampaikan kepada mereka, sehingga mereka mau terikut atau tidak, mereka mau mudah bersedekah atau tidak, itu hakikatnya juga karena Allah yang memudahkan mereka. Nah, itulah yang diinginkan Allah, itulah yang dikatakan ikhlas tadi. Jadi intinya yaitu bahwa tidak ada yang hebat dalam diri kita, tidak ada yang pantas disombongi, tidak ada yang pantas dibanggakan. Karena apapun juga, bagaimanapun setinggi apapun prestasi kita, bagaimanapun dalam menyampaikan kita berkomunikasi dalam sama manusia itu bagus atau baik, itu hakikatnya bukan dari diri kita, melainkan Allah yang memudahkan kita. Allah mudahkan akal kita untuk berpikir, Allah mudahkan mulut kita untuk berbicara kepada orang, Allah mudahkan seseorang itu faham atas apa yang telah kita sampaikan. Jadi posisi ini sangat berat. Makanya kenapa di saat orang-orang yang sudah menuju ke arif billah, mereka lebih suka menyendiri atau menepi, bukan karena apa-apa, namun menjaga hatinya, menjaga lisannya, menjaga dirinya. Mereka akan berkata, mereka akan menyampaikan di saat mereka diminta. Ketika mereka tidak diminta, mereka tidak akan mau menyampaikannya. Nah, jadi di sini kita harus sangat-sangat waspada akan bisikan-bisikan syaitan tadi. Memiliki rasa keakuan yang tinggi, itu juga sebagian dari perbuatan syaitan yang sangat dibenci Allah. Ya, semoga sharing-sharing kita pagi ini bisa memberikan kefahaman bagi sahabat-sahabat sekalian, dan Allah mudahkan sahabat-sahabat sekalian memahami apa yang saya sampaikan gitu ya. Karena apa? Karena dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Jadi tidak hanya sekedar kedukun, ke ahli nujum, namun memiliki rasa bangga, rasa keakuan, rasa keegoan, itu juga termasuk daripada sifat syirik yang selama ini tidak tanpa kita sadari. Dan rasa memiliki anak pun juga itu juga sebagian daripada sifat syirik. Oke, baiklah,
Semoga sahabat-sahabat yang mendengarkan sharing-sharing saya saat ini, saya doakan selalu berada dalam limpahan dan keberkahan Allah. Begitu juga saya, karena saya pun sebenarnya saya yang lebih banyak mendapat ilmu daripada sahabat-sahabat sekalian. Kita sama-sama dalam proses belajar untuk menuju Allah, untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi seorang ihsan yang memiliki hati benar-benar hati yang diingini Allah, hati yang terbebas daripada sifat syirik tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.